Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kelemeska dari 10 IPS 3. Saya akan menjelaskan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merupakan nabi terakhir sekaligus rasul yang diangkat pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriah 610 Masehi dengan usia 40 tahun. Ia memiliki sejarah dakwah pada periode Mekah. Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Nuzulul Al-Quran. Setelah itu selama 13 tahun secara berangsur-angsur, wahyu berupa ayat Al-Quran diturunkan kepada beliau sebanyak 4.726 ayat, meliputi 89 surat, salah satunya surat Al-Mudatsir ayat 1-7 yang turun setelah wahyu pertama. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahiliannya dalam bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang mempercayai kebenaran utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran agama Islam yang disampaikannya, sekaligus agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka dalam berdakwah Rasulullah SAW mempunyai strategi dakwah yang beliau lakukan, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Pokok-pokok pikiran yang dijadikan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah adalah: 1. Membangun masjid. 2. Berdakwah dimulai dari diri sendiri, maksudnya sebelum mengajak orang lain meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya, maka terlebih dahulu orang yang berdakwah itu harus meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya. 3. Cara atau melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl. 4. Berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah SAW dan umatnya. Berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan dengan niat memperoleh popularitas dan keuntungan yang bersifat materi. 5. Selain harus menerapkan pokok-pokok pikiran yang dijadikan sebagai strategi dakwah Rasulullah SAW, juga hendaknya meneladani strategi Rasulullah SAW dalam membentuk masyarakat Islam atau masyarakat Madani di Madinah. Strategi dakwah Rasulullah SAW. Dakwah Rasul secara sembunyi ini menyerukan agama Islam kepada para kerabat, sahabat, hingga orang-orang sekitar rumah tangganya. Orang-orang yang telah masuk Islam pada saat itu disebut as-sabiqun awwalun, atau pemeluk Islam generasi pertama, yang terdiri dari Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ummu Aiman. Sedangkan dakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat kenabian setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. 2. Tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini adalah mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan sekaligus mengajak agar masuk Islam. Sedangkan tahap selanjutnya Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Syafa. Selain itu, Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Di antara orang-orang yang masuk Islam di luar Mekah antara lain Abu Dzar Al-Ghifari dan Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Sedangkan dari kalangan orang kafir yang masuk Islam ialah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Dalam menjalankan dakwahnya, Rasulullah tidak hanya menemukan orang-orang yang mempercayai sekaligus masuk Islam, melainkan ada beberapa orang yang menolak dan menentang dengan hadirnya ajaran Islam ini. Salah satunya kaum Quraisy.
Hikmah perjuangan dakwah Rasulullah SAW. 1. Menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan. 2. Memahami bahwa tugas Rasul hanya sekedar menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Memahami bahwa umat Islam harus berpegang menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. 3. Memahami dan menyadari bahwa kita wajib agar menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan antara manusia dengan manusia. 4. Kita mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. 5. Inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan menjadikan agama Islam. 6. Terciptanya hubungan yang kondusif. Keteladanan Rasulullah SAW, kejujuran dan kepribadian Rasulullah yang luhur, kehati-hatian dan kewaspadaan serta menerapkan strategi dan sistem yang tertata baik membuat banyak orang kafir memeluk agama Islam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.